Oke, sudah 11.45, sudah mulai pelajaran, tapi kita tunggu maksimal 5 menit untuk kita screenshot. Ya, sudah 3 halaman ya. Dari totalnya berapa ya? 75 ya? Sudah 4. Sembilan puluh delapan. 98 dengan Bapak Ibu dan berapa? Tiga menit lagi. Tujuh puluh sembilan ya, ternyata 79. Ada 67. 69, 67. Dua menit lagi. 1 menit lagi. Oke, 11.50 pas. Baik, silakan dinyalakan kameranya. Saya akan screenshot lalu saya kirim ke
grup kelas 8 ketua kelas ya, kelas 8 ketua kelas. Jadi nanti sebagai bukti hadir hanya 68 anak dari 79 harusnya. Halaman 1, 2, 3. Saya kirim dulu ke kelas ketua kelas. Halaman 2. Halaman 2 masih apakah ya kameranya? Oke, 1, 2, 3. Baik, halaman 3. Oke, halaman 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. 68 anak ya. Baik. Oke. Selamat siang semua, semoga selalu tidak kurang suatu apapun. Terpaksa-terpaksanya keluar rumah harus standar prokes dengan double masker ya, karena peningkatannya sangat seram sekali. Di luar itu kita tidak tahu siapa yang negatif, siapa yang positif ya. Karena itu kita harus selalu menjaga jarak. Oke, kita akan membahas mengenai hari ini yaitu internet dan jaringan komputer. Barangkali belum ada yang punya bukunya ya, karena masih OTW dari penerbit. Jadi saya coba untuk memberikan sedikit materi supaya tidak ketinggalan ya. Oke, dari sekolah-sekolah lain. Baik, internet telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Internet dimanfaatkan dalam berbagai bidang kehidupan seperti bisnis, pendidikan, sosial, pemerintahan, kesehatan, dan sebagainya. Sebagai contoh, internet dalam bidang pendidikan, internet digunakan sebagai sarana komunikasi untuk mendukung kolaborasi dalam bidang penelitian antar akademisi dan proses pembelajaran. Seperti sekarang ini kita menggunakan internet sebagai proses pembelajaran ya, jarak jauh. Kemudian internet juga digunakan sebagai sumber pembelajaran atau pengetahuan karena ada banyak hal yang dapat dipelajari melalui internet. Mengingat peran teknologi internet yang begitu besar dalam kehidupan kita, maka penting bagi kamu untuk memahami bagaimana teknologi tersebut berkembang dan bekerja, serta bagaimana cara menghubungkan suatu perangkat ke internet. Dengan demikian, kamu dapat memanfaatkan internet untuk kebutuhan belajar dan hal lainnya. Oke, bagian bab 1A sudah, sekarang bagian bab A.1, yaitu mengenal internet. Internet berasal dari kata interconnected networking. Ya. Berdasarkan di American Heritage Dictionary, internet adalah suatu sistem jaringan interkoneksi yang menghubungkan komputer-komputer di seluruh dunia melalui protokol TCP/IP. TCP/IP ya, TCP/IP. Apabila disimpulkan, internet adalah kumpulan komputer yang terhubung satu sama lain dalam suatu jaringan yang sangat besar. Kemudian jutaan jaringan itulah yang saling terhubung dan membentuk suatu jaringan yang sangat besar yang disebut dengan internet. Kemudian saya cari intinya aja ya. Oke. Aplikasi yang paling banyak digunakan untuk menyimpan data dari informasi di internet adalah World Wide Web atau WWW. Kemudian ada lagi istilah browser. Browser adalah aplikasi yang digunakan untuk menerjemahkan kode-kode HTML dan menampilkannya
sebagai halaman web. Boleh kita lihat di sini, kita coba ya, kita buka browser. Kita gunakan Chrome. Saya share screen dulu ya. Oke, bisa kelihatan ya. Kita menggunakan browser yaitu Google Chrome ya. Contohnya seperti ini. Misalnya kita ingin mencari informasi seperti biasa detik.com ya. Ya, munculnya seperti ini, lalu kita klik yang paling atas. Ya, sudah muncul ya. Ini contoh kita menggunakan browser untuk mencari berita. Ya, oke. Kemudian lanjut. Selain dalam bentuk halaman web, dokumen lain yang sering digunakan untuk menyimpan informasi di internet adalah file dokumen. Ya, file dokumen itu seperti titik .doc itu dokumen, titik rich text file atau titik rtf, kemudian ada pdf ya, itu biasanya berupa dokumen yang bisa di scan ya, bisa di print. Kemudian ada PowerPoint biasa untuk presentasi. Kemudian ada juga dalam bentuk gambar, biasanya bentuk filenya itu PNG, JPG, dan GIF ya, itu dalam bentuk gambar. Saat ini dalam perkembangannya teknologi cloud computing, internet telah menyediakan tempat penyimpanan besar yang dapat digunakan untuk menyimpan file-file yang besar dan dalam jumlah yang banyak. Ya. Kemudian kita coba cari apa tadi? Di American Heritage Dictionary ya, coba kita cari. Oke. So, dictionary. American Dictionary. Tidak atas ada tahun. Nah, ya, coba kita ketik internet. Itu pakai bahasa Inggris tapi. Ya, ini sudah muncul internet. Ya, publicly accessible a system of networks that connects computers around the world via the TCP IP protocol. Ya, itu mungkin kurang lebih adalah artinya suatu sistem jaringan terinterkoneksi yang menghubungkan komputer-komputer di seluruh dunia melalui protokol TCP/IP. Ya, ini contohnya. Kemudian sejarah dan perkembangan internet. Oke. Pada tahun 1957, Uni Soviet meluncurkan satelit pertama yaitu Sputnik 1. Kemudian menimbulkan kekhawatiran Amerika Serikat akan terjadinya perang nuklir. Kemudian Amerika mulai memikirkan dampak yang terjadi jika sebuah kota menjadi tempat komputer pengendali rudal nuklir berada hancur karena serangan nuklir musuh.
Oleh karena itu diperlukan suatu jaringan komputer yang memungkinkan senjata nuklir dapat dikendalikan dari berbagai tempat. Kemudian pada Agustus 1962, Joseph C. R. Licklider mengembangkan konsep jaringan komputer yang bernama Galactic Network. Lalu pada tahun 1962 Oktober, suatu lembaga riset ARPA, yaitu Advanced Research Project Agency, dibentuk di bawah pengendalian dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Sebelum ARPA dibentuk, Leonard Kleinrock telah mempublikasikan jurnal penelitiannya pada Juli 1961 tentang paket switching teori dan buku pertama tentang topik tersebut pada tahun 1964. Ini berkaitan dengan sejarah ya. Lumayan banyak nih. Ya, saya ambil inti-intinya aja deh. Oke. Kemudian pada tahun 1972, Ray Tomlinson dari BBN menulis program yang dapat mengirimkan surat secara elektronik melalui ARPANET. Program ini dikenal dengan nama email, ya. Jadi Tomlinson menggunakan simbol @akeong ya, untuk menghubungkan nama pengguna atau username dan alamat email address, ya, alamat email atau email address. Pada tahun 1980-an, simbol ini resmi digunakan sebagai standar di seluruh dunia. Ya, itu kurang lebihnya baru sampai halaman 7. Oke, supaya tidak ngantuk ya, saya coba share screen yang lain tentang video. Lumayan banyak ya ini kalau kita satu-satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali pada kesempatan hari ini, di mana kita memasuki tahun pelajaran baru, yaitu tahun pelajaran 2020-2021. Kali ini saya akan menjelaskan mata pelajaran informatika kelas 8 di bab 1, yaitu menggunakan jaringan komputer dan internet. Tujuan pembelajarannya yaitu memahami jaringan komputer dan manfaatnya, mengenal berbagai jenis jaringan komputer, mengenal berbagai perangkat jaringan, memahami komunikasi data, memahami proses komunikasi data di antara dua komputer dalam jaringan, memahami satuan pengukuran kecepatan pengiriman data, dan mengenal aspek keamanan dalam komunikasi data dan berbagai teknik pencurian data di jaringan. Oke. Sebelumnya, dalam kehidupan kita sehari-hari, saat ini tidak lepas dengan yang namanya internet. Di restoran, di sekolah, di rumah sakit, di pemerintahan, di bank, dan sebagainya. Kita selalu menggunakan yang namanya internet, bermain game, untuk belajar, dan untuk bertransaksi secara online. Oke. Dalam kehidupan saat ini, internet itu banyak sekali manfaatnya, terutama sekarang ini sudah berperan penting dalam berbagai bidang. Ada dalam bidang bisnis, bidang sosial, bidang pendidikan, bidang pemerintahan, bidang kesehatan, dan lain-lain. Contoh dalam bidang pendidikan yang saat ini kita gunakan dalam masa pandemi ini, yaitu pembelajaran secara daring atau secara online.
Nah, ini adalah salah satu manfaat dari penggunaan internet dalam bidang pendidikan. Jadi alangkah baiknya kita menggunakan internet ini untuk pendidikan ya, seperti itu. Oke, kita kenali dulu internet. Internet adalah suatu jaringan terinterkoneksi yang menghubungkan komputer-komputer di seluruh dunia melalui protokol TCP atau IP. Internet ini membentuk sebuah jaringan. Jaringan ya biasanya ada wilayahnya. Yang pertama ada LAN, Local Area Network. Jaringan ini hanya mencakup daerah lokal saja. Misalkan daerahnya hanya satu perumahan atau hanya satu wilayah kantor atau perusahaan. Nah, itu menggunakan jaringan LAN. Kemudian ada MAN, Metropolitan Area Network. Jaringan ini biasanya jaringan yang terhubung dalam jangkauan satu kota. Kemudian ada WAN, Wide Area Network, jaringan tertentu, wilayah tertentu ya. Tentunya jaringan ini bisa antar kota, antar negara, atau antar benua juga. Ini adalah jangkauan dari Wide Area Network. Kemudian, perlu diketahui ketika kita memiliki komputer, kemudian komputer tersebut terhubung dalam internet, maka komputer kita sudah terhubung dengan seluruh jaringan atau seluruh komputer yang ada di dunia. Jadi kita bisa mengakses informasi yang ada di seluruh dunia, atau kita langsung berkomunikasi dengan orang-orang di seluruh dunia. Nah, itu adalah salah satu perbedaan antara komputer yang terhubung internet atau tidak ya. Kemudian internet sebagai sumber data dan informasi serta sarana komunikasi. Saat ini internet merupakan sarana dari sumber informasi. Sumber informasi kenapa? Kita informasi yang ingin kita tahu saat ini bisa diakses melalui internet. Kita butuh materi pembelajaran bisa diakses melalui internet. Kemudian apa yang kita tidak tahu, kita cari di internet ada. Nah, kenapa? Karena saat ini user untuk internet sudah banyak, dan orang-orang atau user tersebut biasanya banyak menyimpan data atau mengupload, memposting, share datanya via internet. Jadi apa yang kita tidak tahu, kita bisa akses melalui internet. Kemudian sebagai sarana komunikasi. Sarana komunikasi artinya saat ini internet merupakan sarana komunikasi. Kita punya yang namanya media sosial, punya yang namanya YouTube, Instagram, kemudian Facebook, kemudian WhatsApp dan sebagainya. Nah, itu adalah media komunikasi. Saat ini komunikasi cenderung menggunakan WhatsApp kan. Nah, itu otomatis penggunaannya melalui jaringan internet. Kemudian ada lagi World Wide Web yang disebut WWW. Nah, WWW ini adalah aplikasi yang paling banyak digunakan untuk menyimpan data dan informasi di internet. Internet biasanya menyimpan data berupa misalkan tulisan, gambar, animasi, video, dan sebagainya. Biasanya aksesnya atau filenya disimpan menggunakan sebuah web. Kemudian ada lagi teknologi saat ini yang digunakan untuk menyimpan file-file besar dan jumlahnya banyak pada internet. Ini adalah teknologi yang disebut cloud computing. Nah, cloud computing ini contohnya ada Google Drive, Dropbox, kemudian e-code dan sebagainya. Saat ini setiap handphone juga biasanya dibekali dengan aplikasi computingnya tersendiri sesuai dengan namanya. Nah, ini saja yang dapat Ustadz sampaikan. Bila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sekian. Oke,
Itu tadi dalam video saya pilihkan supaya mendekati dengan buku yang akan nanti kita pakai ya. Jadi mungkin supaya nanti kalau ingin mencari videonya itu dengan buku bisa nyambung. Ya. Jadi nggak beda-beda jauh banget. Ya, oke. Sampai sini kira-kira ada pertanyaan nggak mengenai video tadi? Kalau nggak ada, nanti saya cariin lagi nih apa video yang lain ya, supaya kalau sudah siang begini kan pasti pada ngantuk ya, pada nggak fokus. Saya cari dulu ya. Oke, apa ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, kita lanjut aja. Lalu berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan Belum share screen, Pak. Kembali lagi dengan saya, Pak Izam. Selamat datang di kelas Informatika. Materi kali ini kita akan belajar tentang mengenal internet dan jaringan lokal. Yuk, kita mulai. Materi kali ini kita akan belajar tentang internet dan jaringan internet, atau kita bisa sebut saja dengan intranet, perbedaan dan persamaan internet dengan intranet, dan perkembangan internet dan manfaatnya. Coba Pak Izam tanya, kalian pasti pernah kan menggunakan internet? Membuka video ini di YouTube saja, kalian sudah menggunakan internet loh. Lalu, apa kalian tahu bagaimana cara Pak Izam mengirimkan video ini hingga sampai bisa diakses oleh kalian di rumah? Maka dari itu, mari kita pelajari materi kali ini. Pengertian internet. Internet adalah singkatan dari Interconnected Network, yaitu sistem jaringan yang menghubungkan perangkat komputer di seluruh dunia. Internet memungkinkan perpindahan data meskipun terpisah jarak yang jauh. Untuk standar global dalam penggunaan jaringan internet menggunakan TCP/IP atau Transmission Control Protocol, Internet Protocol. Ini adalah standar untuk komunikasi melalui internet. Kemudian kita juga mengenal web. Web adalah sekumpulan komputer yang terhubung melalui kabel maupun tanpa kabel. Komputer dapat berinteraksi sehingga data yang terdapat di komputer lain dapat diakses oleh komputer kalian. Sebaliknya, data yang ditampilkan di komputer kalian itu dapat diakses oleh komputer lain. Keadaan ini memunculkan istilah World Wide, mendunia, sehingga World Wide Web atau WWW artinya jaringan yang mendunia. Pengertian intranet. Intranet atau jaringan lokal itu tadi adalah sebuah kumpulan jaringan komputer lokal yang menggunakan perangkat lunak internet dan protokol TCP/IP atau HTTP. Karena ini adalah kumpulan jaringan lokal, maka intranet adalah jaringan dengan skala lebih kecil daripada internet yang bersifat luas. Mari kita cari tahu perbedaannya. Internet dengan intranet. Perbedaannya adalah internet itu digunakan di seluruh dunia. Komputer di seluruh dunia bisa mengakses internet dan terhubung ke komputer lain dari belahan dunia yang lain. Kemudian intranet itu terhubung melalui satu komputer server atau lebih, dan kemudian data-data di komputer server itu akan diambil dan diberikan ke komputer klien.
Ini adalah contoh jaringan lokal atau intranet. Perbedaan internet dan intranet. Internet itu bersifat publik untuk kepentingan umum. Digunakan oleh banyak orang, dapat diakses siapa saja, dan informasi yang tersedia itu melimpah dan tidak terbatas. Kemudian, intranet bersifat pribadi untuk kepentingan organisasi atau perusahaan. Pada umumnya digunakan oleh perusahaan, hanya dapat diakses oleh orang yang mempunyai otoritas atau orang yang mempunyai hak. Kemudian, informasi yang tersedia itu lebih spesifik, biasanya hanya memuat data keuangan, memuat data pegawai, dan lain sebagainya. Mari kita bahas perkembangan internet. Berikut adalah poin-poin penting dalam sejarah internet hingga menjadi aspek pembentuk peradaban modern kita saat ini. Yang pertama, tahun 1969. Ini adalah awal mula internet dicetuskan. Pada Oktober 1969, peneliti-peneliti di Universitas California di Los Angeles atau Berkeley berupaya untuk mengirimkan data dari satu komputer ke komputer lain. Mereka berupaya untuk mengirimkan 3 huruf, yaitu LOG atau log, ke komputer kedua dalam kode biner. Biner itu kodenya antara 1 dan 0. Kalau enggak 1, ya 0. Itu kode biner. Di mana komputer kedua nantinya akan menambahkan 2 huruf lagi, sehingga menjadi login. Dan ini komputer 2. Di sini akan mengirim kata log, sampai sini akan menambahkan kata in. Kemudian terhubung, kemudian nanti akan menjadi kata login. Begini. Prosesnya penelitian tersebut melahirkan proyek yang bernama ARPANET yang dikembangkan dan ditujukan untuk keperluan militer Amerika Serikat. Ini adalah awal mula ARPANET gambarnya. Kemudian, tahun 1971, email atau surat elektronik pertama. Ray Tomlinson, seorang Amerika pada tahun 1971, mengirimkan surat elektronik pertama menggunakan ARPANET dan mencetuskan penggunaan simbol @ dalam alamat surat kita saat ini. Simbol @ digunakan untuk memisahkan nama pengguna dengan jaringan yang sedang digunakan. Ini adalah Pak Ray Tomlinson. Kalian pasti punya email kan? Dan emailnya pasti punya simbol huruf @ seperti ini. Biasanya diawali dengan nama kalian dan diakhiri dengan nama domain atau penyedia website email. Tahun 1983, komunikasi antar jaringan pertama kali. Sebelumnya, agar 2 komputer dapat berkomunikasi satu sama lain dalam satu jaringan, diperlukan semacam protokol berupa rangkaian tahapan yang ditentukan oleh pengatur komunikasi. Pada 1970, Robert Kahn dan Vinton Cerf mengembangkan TCP/IP, atau yang kita pelajari tadi, Transmission Control Protocol, yang memungkinkan pertukaran data dilakukan bukan hanya dalam komputer dengan jaringan yang sama, melainkan juga dalam jaringan yang berbeda. Penggunaan TCP/IP masih digunakan hingga hari ini. ARPANET itu mengadopsi teknologi ini pada 1 Januari 1983. Memungkinkan hubungan dengan jaringan komputer lain seperti universitas. Pada poin inilah, internet ada dalam wujudnya yang kita kenal sekarang. Tahun 1990, lahirnya WWW atau WWW. WWW dicetuskan oleh Tim Berners-Lee pada 12 Maret 1989. Ini adalah Pak Tim Berners-Lee, yang saat itu bekerja untuk lab fisika. Ia mengusulkan sistem manajemen informasi yang terdesentralisasi. Terdesentralisasi itu maksudnya tidak terpusat. Pada tahun 1990, Robert Cailliau dan Berger membantu mengembangkan usul Berners-Lee. Menemukan ini berdasarkan pada 2 pilar, yaitu bahasa pemrograman HTML yang memungkinkan keberadaan website serta protokol pertukaran data hypertext HTTP yang memungkinkan pengguna itu meminta
dan menerima halaman yang diinginkan. Ini adalah prinsip dari kalian mengakses sebuah halaman website. Oke, dari sini kita bisa memetik manfaat internet. Yang pertama, sarana mendapatkan informasi yang cepat, komunikasi dengan biaya yang murah, membentuk kelompok diskusi maupun bisnis, sarana promosi atau iklan, sarana hiburan, dan media untuk bertukar data. Dampak negatif internet. Yang pertama, ancaman virus, trojan, dan sejenisnya, pencurian data dan informasi kalian, peretasan situs website, menyebarnya budaya negatif, pemborosan, dan lain sebagainya. Materi kita hari ini tentang mengenal internet dan jaringan lokal. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Saya Pak Izam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, yang ini colokan Irfan. Oke. Tadi adalah video yang kedua. Udah, tapi masih dari speaker sini. Lebih ini ya, lebih banyak penjelasan yang tadi seperti Bapak Hendri awali tadi, di situ juga ada ternyata ya. Jadi supaya anak-anak juga tidak mengantuk. Biasanya kalau saya ceramah itu pada nggak fokus ya. Jadi lebih senang kalau ada video. Gitu. Oke, ini sepertinya masih mengharapkan ada lagi video. Saya kasih lagi ya. Jadi supaya lebih oke lagi. Halo, cek. Oke, selamat datang di channel Haris Yulianto. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan ya, biar nggak ketinggalan video-video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Pada kesempatan kali ini, Haris akan menyampaikan materi informatika jenjang SMP MTS kelas 8 dengan judul materi menggunakan jaringan komputer dan internet. Sebelum kita mulai untuk pembelajaran kali ini, lupa harus ingatkan dulu ke kalian semua. Yang pertama, awali setiap aktivitas kalian dengan berdoa. Yang kedua, selalu taat dan patuh pada kedua orang tua dan bapak ibu guru. Yang ketiga, selalu jaga kebersihan dan kesehatan kalian semua. Yang keempat, tetap semangat untuk belajar. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, peserta didik mampu mengenal apa itu internet. Yang kedua, peserta didik memahami jaringan komputer dan manfaatnya. Yang ketiga, peserta didik mampu mengenal jenis jaringan komputer. Materi pembelajaran kita kali ini, yang pertama, mengenal internet, pengertian internet. Yang kedua, jaringan komputer, pengertian jaringan komputer, manfaat jaringan komputer, dan jenis-jenis jaringan komputer. Materi kita yang pertama, yakni mengenal internet. Internet telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan kita saat ini. Internet dimanfaatkan dalam berbagai bidang kehidupan, seperti bidang bisnis, bidang pendidikan, bidang sosial, pemerintahan, bidang kesehatan, dan lain sebagainya. Internet sendiri merupakan kependekan dari Interconnected Network
yang artinya jaringan komputer yang saling terkoneksi atau terhubung. Apabila diartikan lebih luas, internet adalah kumpulan komputer yang terhubung satu sama lain dalam suatu jaringan yang sangat besar. Komputer-komputer tersebut tersebar ke dalam jaringan yang lebih kecil di seluruh dunia. Jaringan-jaringan kecil tersebut dapat berupa jaringan lokal, jaringan kota, dan jaringan wilayah tertentu. Jutaan jaringan itulah yang saling terhubung dan membentuk suatu jaringan besar yang disebut dengan internet. Internet merupakan sarana komunikasi. Internet dapat membuat para penggunanya saling berkomunikasi serta bertukar data dan informasi dengan cepat. Ada banyak aplikasi di internet yang memungkinkan komunikasi antara dua atau lebih pengguna internet dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Dengan internet dapat memicu adanya globalisasi yang lebih cepat karena setiap orang dapat dengan mudah mengakses informasi dari seluruh belahan dunia. Kita pasti sudah sangat familiar, sangat akrab mendengar istilah WWW. Apa itu WWW? WWW merupakan kependekan dari World Wide Web. Aplikasi yang banyak digunakan untuk menyimpan data dan informasi di internet. Dengan kata lain, informasi yang ada di internet lebih banyak ditempatkan di halaman-halaman web. Pada dasarnya, halaman web sama dengan halaman dari suatu dokumen di Microsoft Word yang ditampilkan di jendela Microsoft Word. Perbedaannya adalah halaman web dibuat dengan menggunakan kode-kode HTML, memiliki ekstensi file .html, dan ditampilkan di jendela browser. Browser adalah aplikasi yang digunakan untuk menerjemahkan kode-kode HTML dan menampilkannya sebagai halaman web. Halaman web yang satu dengan halaman web yang lain dihubungkan dengan menggunakan link atau hyperlink. Ada istilah lain yaitu cloud computing. Internet telah menyediakan tempat penyimpanan yang sangat besar dan dapat digunakan untuk menyimpan file-file yang besar dan dalam jumlah yang banyak. Teknologi tersebut juga dapat dimanfaatkan oleh pengguna untuk membagi file-file tersebut kepada pengguna yang lain. Materi kita yang kedua adalah jaringan komputer. Peranan komputer dalam sehari-hari semakin terasa. Berbagai kegiatan bisnis di berbagai bidang dilakukan dengan bantuan komputer. Oleh karena kebutuhan pengolahan data dan informasi, maka dalam organisasi kadang dibutuhkan lebih dari satu komputer yang digunakan oleh banyak orang yang bekerja dalam satu tim. Untuk kelancaran dan efisiensi kebutuhan pengolahan data dan informasi antar komputer, komputer-komputer yang ada kemudian saling dihubungkan. Kumpulan komputer yang terhubung satu dengan yang lainnya disebut dengan jaringan komputer. Kita mengenal istilah komputer server dan komputer klien. Dalam jaringan komputer terdapat komputer server dan beberapa komputer klien. Komputer server berfungsi untuk melayani pengiriman dan penerimaan data dari komputer yang ada di dalam jaringan. Dengan kata lain, komputer server berfungsi untuk mengatur aliran data dalam jaringan. Selain itu, komputer server juga berfungsi sebagai penyedia sumber daya yang dibutuhkan oleh komputer klien. Sumber daya tersebut dapat berupa data, file, dan sebagainya. Adapun komputer klien adalah komputer yang menerima pelayanan dari komputer server. Kemudian kita mengenal istilah gateway.
Gateway adalah perangkat di dalam komputer yang berfungsi untuk menghubungkan sebuah jaringan komputer terhadap satu jaringan komputer lain yang menggunakan protokol informasi yang tidak sama, sehingga memudahkan perangkat jaringan yang terhubung untuk melakukan akses internet. Ada istilah server web atau web server. Web server adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web, atau yang lebih umumnya dalam dokumen HTML. Namun, web server dapat mempunyai dua pengertian berbeda, yaitu sebagai bagian dari perangkat keras maupun sebagai bagian dari perangkat lunak. Jika merujuk pada hardware, web server digunakan untuk menyimpan semua data seperti HTML dokumen, gambar, file CSS, dan file JavaScript. Sedangkan pada sistem software, fungsi web server adalah sebagai pusat kontrol untuk memproses permintaan yang diterima dari browser. Kemudian, apa sih manfaat dari sebuah jaringan komputer? Ada beberapa manfaat yang kita peroleh dari penggunaan jaringan komputer. Di antaranya, yang pertama, untuk membagi sumber daya. Jaringan komputer dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk membagi sumber daya. Sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya perlengkapan komputer seperti printer maupun sumber daya data file dan program lainnya. Dengan adanya jaringan komputer, penggunaan sumber daya dapat menjadi lebih efisien. Yang kedua, reliabilitas tinggi. Dengan jaringan komputer, memungkinkan penggunaannya untuk menyalin data antar komputer. Dengan demikian, apabila salah satu komputer rusak dan data yang disimpan di dalamnya hilang, pengguna masih dapat menggunakan data yang disimpan di komputer lain. Yang ketiga, menghemat uang. Tentu saja dengan menggunakan jaringan, organisasi dapat menghemat peralatan yang digunakan, misalnya printer. Dengan adanya jaringan komputer, satu printer dapat digunakan oleh beberapa komputer yang lain. Dengan demikian, jaringan komputer yang dibangun dapat menghemat biaya yang dikeluarkan oleh organisasi tersebut. Yang keempat, sebagai sarana komunikasi. Jaringan komputer dapat dimanfaatkan oleh organisasi sebagai sarana komunikasi. Misalnya, dalam membagikan file kebijakan baru, pimpinan organisasi tidak perlu mengirimkan file tersebut kepada seluruh anggotanya. Akan tetapi, cukup dengan menempatkan file tersebut di server, sehingga semua anggota dapat mengakses informasi tersebut. Jenis-jenis jaringan komputer. Jika dilihat secara fisik, jaringan komputer dapat dibedakan menjadi dua, yaitu jaringan kabel dan jaringan nirkabel atau jaringan wireless. Jaringan kabel adalah jaringan komputer yang secara fisik dihubungkan oleh kabel-kabel jaringan. Sedangkan jaringan nirkabel adalah jaringan komputer yang dihubungkan dengan menggunakan gelombang elektromagnetik. Jika dilihat dari cakupan areanya, jaringan komputer dapat dibagi menjadi yang pertama, Local Area Network atau LAN. LAN adalah jaringan yang menghubungkan antar komputer dalam satu lokasi, misalnya gedung atau perkantoran. Komputer yang terhubung dalam LAN biasanya hanya
hanya berjarak beberapa meter. Salah satu contoh penggunaan LAN adalah jaringan komputer yang terdapat di sekolah. Yang kedua adalah Metropolitan Area Network atau MAN. MAN adalah jaringan LAN dalam versi yang lebih besar. MAN umumnya digunakan dalam beberapa kantor yang letaknya berdekatan. Misalnya, kantor pemerintahan dalam satu kota dihubungkan dengan jaringan MAN. Yang ketiga, WAN atau Wide Area Network. WAN adalah jaringan komputer dengan area cakupan yang sangat luas dari segi geografis. WAN dapat mencakup satu negara atau benua. Selain perusahaan multinasional yang dapat operasionalnya mencakup beberapa negara, WAN juga digunakan oleh negara maju untuk menghubungkan basis data dari satu daerah ke daerah lain, serta antar instansi pemerintah dan lembaga yang ada dalam satu negara. Yang keempat ada internet. Internet seperti yang dijelaskan sebelumnya, internet juga mencakup jaringan komputer, yaitu jaringan yang sangat besar yang mencakup seluruh dunia. Internet merupakan kumpulan dari LAN, MAN, dan WAN di seluruh dunia. Yang kelima ada namanya jaringan intranet. Jaringan komputer pribadi yang menggunakan teknologi yang sama dengan internet. Oleh karena itu, intranet sebenarnya sama dengan internet. Perbedaannya adalah jaringan intranet hanya bisa diakses oleh organisasi atau pribadi tertentu dan tidak dapat dibuka untuk umum. Itu tadi Pak sampaikan mengenai menggunakan jaringan komputer dan internet pada bagian pertama. Untuk pertemuan selanjutnya akan Bapak sampaikan materi menggunakan jaringan komputer dan internet di bagian kedua. Semoga materi yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat. Oke, sudah 3 video diputar. Apakah masih ada yang ingin bertanya atau ingin penjelasan? Atau barangkali putar ulang videonya, karena yang tadi pengen dijelaskan di awal itu ada yang ada di dalam video ya. Jadi ada beberapa statement itu ada di dalam video. Saya persilahkan yang ingin bertanya atau ingin diputar ulang kembali. Dari halaman 3 nih, biasanya ini orangnya tidak ada di tempat ini biasanya ya. Yang halaman belakang. Karena tidak ada kamera menyala, hanya foto foto email ya, ini kalau nggak salah ini foto email juga. Coba saya tanya ya, coba ya, saya panggil, saya nggak tanya deh. Paling bawah nih 8A9 Jason William. Apakah ada Jason William? Halaman Ada, Pak. Ada, oke. Nah, coba kamu sebutkan beberapa istilah tadi di video terakhir yang kamu ingat. Silakan, Jason. Kata ya, kata, bukan menjelaskan, enggak. Kata, apa istilah lah yang kamu ingat tadi dari video terakhir. Coba disebutkan.
Halo, Jason. Tiba-tiba hening. Jangan beri kami tugas lagi. Iya, saya nggak beri tugas. Benar, saya nggak beri tugas. Saya cuma nanya doang. Jangan beri kami tugas lagi. Saya cuma nanya. Tadi yang kamu tonton video itu, tadi kamu nonton kan ya? Coba kamu sebutkan beberapa istilah ya atau beberapa kata lah, kata kunci yang tadi kamu tonton di video itu apa? Coba sebutkan. Ayo Jason. Tidak. Respon ya? Tidak respon ya? Kita nggak nunggu lama nih. Lanjut nih. Coba kita tes nih. Halaman kedua nih ya. Halaman kedua. Yang tidak menyalakan kamera. Ya, coba kita tes. Bener nggak? Dia tadi menonton video. 8B. Mana tadi? Geser lagi. 8. Mana nih? Nggak goyang dia. Oke. 8B. 24. Coba. Tobias. 8B 24 Tobias Rio, apakah masih ada di situ? Iya, Pak. Oke, coba kamu sebutkan. Bolehlah dari video ketiga ke video kedua, video ke satu, atau dari tadi Pak Henry awal kasih informasi. Sebutkanlah beberapa kata kunci yang tadi kamu ingat. Silakan. Ada LAN, Local Area Network. Nggak usah dijelasin. Sebut aja LAN gitu. Udah, apalagi gitu. Oh, Ya. LAN, WAN, dan WWW. Oke. Ini ada pertanyaan nih. Siapa nih? Dari Oliver. Bapak, si Raven kenapa Pak itu? Saya juga nggak tahu, nak. Tadi kan kita baru berjumpa. Mungkin dia belum makan siang ya. Jadi kayak begitu. Harap maklum. Oke, terima kasih Tobias. Karena kemarin saya di kelas 9 ya, 2 jam juga. Itu nggak ada respon, ternyata benar. Jadi yang halaman-halaman terakhir tuh setor apa ya, setor nama doang. Jadi dia nggak ada di tempat ya. Oke, terima kasih Tobias. Sekarang cari halaman pertama ya. Halaman pertama yang nggak nyala kamera. Oke, coba saya tanya nih. 8C16 Citra. Ada 8C16 Citra? Ya, Pak. Ya, coba sebutkan selain yang tadi disebutkan oleh Tobias. Tadi kamu nonton kan? Ada Pak Henry cerita, ada video. Coba sebutkan selain yang dibilang Tobias, biar nggak sama. Kata kunci aja. Oh, nggak masuk kotak, Pak. Tadi nonton juga, Pak. Hah? Aku nggak masuk kotak, Pak. Tadi Mas nonton. Nggak ada yang ingat satupun? Oh. Oke. Ada, cuman kayak Apa? nggak semuanya. Iya, yang kamu ingat aja, jangan semua yang kamu ingat aja. Apa? Di video ketiga boleh, di video kedua boleh, video pertama boleh, atau tadi Pak Henry cerita-cerita sedikit boleh. Kata aja, kata kunci. Bisa? Maaf, Pak. Saya nggak bisa, Pak. Oke, terima kasih Citra ya. Oke. Maaf ya, Pak. Ya, oke. Nanti saya posting lagi di GC deh, nanti supaya biar bisa buat belajar, karena yang tadi saya share itu kebetulan memang ada apa kata-kata penjelasannya itu sama kayak di buku yang akan kita pakai nanti ya. Jadi supaya nanti kamu bisa belajarnya lebih enak. Jadi misalkan di kamar nih pakai HP, setel YouTube ya kan sambil tiduran bisa ya, karena kalimatnya itu
sama persis dengan yang di buku. Oke, kita tanya lagi nih ya. Kita tanya lagi. Pokoknya hari ini saya nggak kasih tugas nih, seperti kata Jason nih. Jangan beri kami tugas lagi. Ya, saya ngambil tugas hari ini. Saya ingin survei aja. Oke. Sekarang halaman 3 coba 8B12. 8B12 Grisela. Apakah hadir? Masih ada di tempat? Kayaknya ada. Oh, mana dia? Hilang. 8B12 Grisela. Tiba-tiba bisa itu loh. Pindah halaman. Halo? Kemana dia? Oh nih, apa dia chat? Oh ini yang tadi sih. Kayaknya dia. Tadi kemana tadi? Si itu tadi. Kok lari ya? 8B12. Lari ya? Oke. Ya kalau lari ya mau gimana lagi ya. Kita nggak bisa ini. Nggak bisa kejar. Oh mic-nya rusak. Oke. Tulis aja di chat. Nah ini ada nih di chat nih. Tulis aja di chat. Apa yang tadi kamu tonton. Istilah-istilah kata kuncinya aja yang kamu ingat. Apa aja tadi yang kamu tonton. Mic-nya rusak ya nggak apa-apa. Pakai chat bisa pakai chat. Silakan. Selain yang tadi dibilang Tobias ya, tadi Tobias sudah bilang, selain yang itu, coba yang kamu ingat. Pasti tadi banyak dong istilah-istilah. Ini chatnya pada kelihatan nggak kira-kira? Kelihatan ya? Chatnya. Ini dia bilang 8B12, Grisela bilang, maaf Pak, maaf Pak saya lupa. Tadi maaf Pak, mic-nya rusak, sekarang maaf Pak saya lupa. Oke, baik. Sekarang kita cek. Tadi halaman 3 ya, halaman 2 sekarang. Oke, halaman 2 lagi. Yang tidak menyalakan kamera, ya, yang tidak menyalakan kamera. Ya. Coba saya pilih ini halaman 2. Coba 8C17 coba. Liora ya. 8C17 Liora coba. Tadi belum dipanggil kan ya? Oke, silakan. Mana dia? Hilang lagi. 8C17 Liora hilang lagi. Bukan Citra kan Liora. Beda ya, Citra sama Liora beda ya. Mana tadi? 8C17 Liora. Oh, ini ada nih. Tadi nyalain kamera nih. Mana tadi? 8C17 Liora. Oh, ini nih udah. Oke, silakan Liora. Sebutkan istilah atau kata kunci yang tadi kamu tonton atau yang tadi Pak Hendri sempat sampaikan. Apa aja selain yang tadi dibilang Tobias? Silakan Liora. Wah, kameranya mati. Atau di chat. Tunggu, sabar ya. Ya, Liora, silakan. Tungguin ya, Liora ya. Sepertinya dia malu-malu. Oke, kita geser lagi. Kita geser halaman pertama ya. Bagi yang kameranya off, coba saya panggil lagi. 8B22 Stefan Sly. Ada? Di halaman pertama nih. 8B22 Stefan Sly. Tapi kameranya off. Apakah ada Stefan Sly?
Hening. Hening. Stefan Sly. Nggak susah, cuman sebutin aja yang tadi kamu tonton. Istilahnya apa, itu doang, nggak susah kan? Nah, internet, Pak. Internet. Ya, internet, terus apa lagi? Cuma satu, tadi Tobias ada 5. Aduh. Ayo. Tadi di awal kan ada tuh perbandingannya tuh, internet dan apa tuh, ya kan? Perbandingannya apa tadi tuh? Teknologi, ya nih si Kaira Albert Sujar bilang teknologi. Ayo Stefan Lai, apa? Tadi kan ada internet dan apa gitu kan? Ingat-ingat. Cuman satu ingatnya, internet doang. Waduh. Bentar nih, cuma satu nih. Halo, Stefan? Dengar nggak, Pak? Dengar. Tadi kamu udah bilang internet. Nah, intranet. Oh, dia ketik. Ya, intranet. Dia ketik. Oke. Terus apa lagi? Oh, dia ada gangguan mic kali ya. Ada gangguan mic. Dia ngechat berarti. Oke. Ada lagi? Silakan. Oh, ini tadi https ya .com ya. Oke, baik. Terima kasih Stefan Sly. Jadi bisa langsung di mic, bisa berbicara atau dengan chat ya. Oke nih, ini yang 3 menit terakhir nih, cepet nih ya. 3 menit terakhir nih, saya mau yang kameranya nyala nih ya. 8, lah hilang lagi dia. Di halaman 3 tadi ada, hilang lagi. Oke. Sekarang di halaman 2, tadi 8, halaman 3 gitu. Halaman 2 nih. Saya mau nanya nih, sama 8A24, Valencia Cadere. Silakan. Apa saja yang kamu ingat? Selain yang tadi ya. Selain yang tadi. Apa? Jaringan komputer. Nah, terus? Jaringan handphone. Nah, terus? Udah Pak, itu doang. Itu doang. Oke. Baik, terima kasih Valencia. Oke, itu yang menyalakan kamera ya. Coba nih yang tadi anak-anak pada protes nih. 8B19. Silahkan, 8B19. Mana dia? Raven. 8B19. Raven. Ayo Raven. Wah, kayaknya dia kabur ya. Pak, dia matiin Zoom-nya, Pak. Oh, matiin Zoom-nya. Oh, dia kabur ya. Saya nggak bikin tugas loh. Saya cuma nanya tadi kamu yang tonton apa, sebutin aja. Udah itu doang kan. Saya nggak minta tugas, benar. Hari ini saya nggak minta tugas. Hari ini. Saya dia malu, Pak. Ya, untung dia malu, bukan malu-maluin ya, baru malu. Ya, nggak apa-apa lah. Oke. Sekarang sebagai penyelamatnya si Raven, kita kasih sama coba Jesse Harsel 8B14. Coba 8B14 Jesse Harsel. Ya Pak. Ya, silakan. Apa saja yang kamu ingat? Selain yang tadi kan banyak tuh istilah-istilah tuh. Internet clouding ya kalau nggak salah namanya. Ya, terus apa lagi? Internet. Ya, sebutin aja deh. Yang kamu ingat. Intranet. Nah, terus? LAN. Nah, terus? Kayaknya cuma segitu deh. Oke, baik. Ya, terima kasih ya anak-anak kelas 8. Ini saya bilang ini jauh lebih baik dari anak-anak kelas 9 kemarin ya. Ini responnya masih berani ya, ibaratnya masih mau menjawab walaupun memang fokus agak berkurang ya. Jadi
Ini membuktikan bahwa nonton bersama pun belum tentu fokus ya kan, karena tidak ada tugas ya kan. Apabila ada tugas baru fokus gitu kan. Nah itulah yang jadi kita Bapak Ibu guru bingung. Kalau nonton film aja ya, ingat gitu ya kan, bisa nonton lagi, sekali nonton bisa ingat ya kan. Atau ibaratnya tadi kayak si Raven tuh main apa, Mobile Legend ya, sekali doang bisa ingat gitu kan, sampai malam juga ingat ya kan, baru sekali main rank. Pak, dia udah masuk lagi tuh, Pak. Lah iya, ya udah nggak apa-apa, ini udah mau closing, udah 12.55, ngapain? Udah kabur. Oke, jadi kesimpulan saya pada hari ini adalah sebaiknya setiap kita ketemu itu sebaiknya ada tugas. Ya, kenapa? Supaya fokus. Ya kan? Karena tadi ada yang ditanya, nggak tahu Pak, ya kan? Malah tadi masih nyala loh, ya. Saya curiganya seperti anak-anak kemarin kelas 9 itu, jangan-jangan dia ada di sini, kamera mati, dia mengerjakan yang lain gitu, ditinggal, saya ditinggal, ya. Kita yang ada di sini lagi nyalain kamera ditinggal, dia matiin kamera, dia kemana gitu ya. Jadi kesimpulan saya berarti sama kayak kelas 9, setiap pertemuan berarti mulai pertemuan berikutnya ya, berarti kita akan mengadakan tugas ya, atau misalnya sudah waktunya ulangan ya kita ulangan ya. Kalau misalnya kayak tadi nih, saya kan juga coba nih, sama nggak ya kayak kelas 9 kemarin ya gitu, saya coba dulu gitu ya. Ternyata kurang lebihnya ada kelebihan, yaitu mau menjawab ya, atau sedikit banyak ada yang bisa menjawab juga ya, itu sudah kemajuan yang bagus. Oke, nanti saya akan posting video-video tadi, 3 video tadi di GC, silahkan bagi yang membutuhkan untuk ditonton, karena itu adalah mirip dengan yang di buku. Berarti saya nanti upload ini aja ya, rekaman Zoom ini ya. Jadi kan sekali nonton kamu bisa nonton 3 video langsung, nggak usah nyari-nyari link lagi gitu ya. Oke, sampai sini saya akhiri, sudah 12.57. Terima kasih yang sudah menyalakan kamera, terima kasih yang sudah menjawab, yang mau fokus. Semoga minggu depan lebih baik lagi. Oke, terima kasih, selamat siang. Terima kasih, Pak. Siang, Pak. Siang, Pak Hendy. Terima kasih Pak, siang Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Terima kasih Pak, selamat siang Pak. Oke.